Perkenalkan, nama saya Kirpin Cahaya Maulana dan teman saya itu Bagus Yudi Maswara. Di sini saya akan bahas insert dan quicksort. Insert, teknik pengurutan yang membandingkan dan mengurutkan dua data pertama dalam array dan kemudian membandingkan data pada array berikutnya untuk melihat apakah data tersebut berada di tempat yang tepat. Insert sort ini mirip seperti bermain kartu, yang dimana jika kita melihat kartu tersebut, pasti kita akan mengurutnya kartu tersebut dari kecil ke terbesar, begitupun juga sebaliknya. Dan ini mirip seperti itu, yaitu yang pertama, jika ada sebuah data, maka data pertama dan kedua akan dibandingkan terlebih dahulu. Dan jika data pertama lebih kecil dari data kedua, maka data tersebut tetap seperti itu. Tapi jika data kedua yang lebih kecil dari data ke satu, maka data tersebut akan ditukar dan data kedua jadi data ke satu dan data satu menjadi data kedua. Supaya lebih jelas lagi, kita lanjut ke cara kerjanya. Nah, di sini ada 4 data dimana kita masukkan ke dalam array. Itu dimulai dari indeks 0 yang berarti 3, indeks 1 berarti 4, indeks 2 berarti 2, dan indeks 3 berarti 1. Pertama-tama kita bandingkan dulu indeks 0 dan indeks 1, yaitu 3 dan 4. Apakah 4 lebih kecil daripada 3? Di sini tidak, maka 4-nya akan tetap dan 3-nya akan tetap. Jika sudah, maka kita lanjut ke data 1 dan kedua, yaitu 4 dan 2. Apakah 2 lebih kecil daripada 4? Ya, jika lebih kecil maka data tersebut akan dibalik. Jika sudah, kita bandingkan lagi indeks ke 0 dan 1. Apakah 2 lebih kecil dari 3? Ya, maka tempatnya akan ditukar. Selanjutnya kita akan membandingkan indeks kedua dan indeks ketiga. Di sini angka 1 lebih kecil daripada angka 4, maka ditukar posisinya. Kemudian kita bandingkan lagi indeks kedua dan ke 1. Apakah 1 lebih kecil daripada 3? Jika iya, maka ditukar. Selanjutnya, kita akan bandingkan indeks ke 0 dan ke 1. Apakah 1 lebih kecil daripada 2? Ya, jika iya ditukar. Dan inilah teknik pengurutan insert sort, di mana dari data pertama yaitu 3, 4, 2, 1 menjadi 1, 2, 3, 4. Yang dimana teknik pengurutan ini dari kecil ke terbesar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama quicksort. Quicksort merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi. Sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition extension sort untuk memulai iterasi pengurutan. Pertama, tema sebuah elemen dipilih dari data, kemudian elemen-elemen data akan diurutkan dan diatur sedemikian rupa. Yang kedua yaitu ada algoritma quicksort. Contohnya yang pertama, pilih satu elemen acak sebagai pivot, dan kedua, pindah semua elemen yang lebih kecil ke sebelah kiri pivot dan sebuah elemen yang lebih besar ke sebelah kanan pivot. Elemen yang nilainya sama bisa disimpan di salah satunya. Dan yang ketiga, lakukan sort secara rekursif terhadap subarray sebelah kanan dan kiri pivot. Adapun tips pemilihan pivot dalam rangka quicksort, pemilihan pivot adalah hal yang menentukan apakah algoritma quicksort tersebut akan memberikan performa terbaik atau terburuk. Berikut cara pemilihan dari pivot. Yang pertama, pivot adalah elemen yang pertama, elemen terakhir, atau elemen tengah tabel. Yang kedua, pivot dipilih secara acak dari salah satu elemen tabel. Yang ketiga, pivot adalah elemen median tabel. Adapun contoh pengurutan quicksort. Jadi, adapun contoh pengurutan quicksort
Dan contoh pengurutan quickset yang saya punya yaitu angkanya 9, 2, 7, 10, 1, dan 5. Adapun langkah yang pertama yaitu tentukan pivotnya, kemudian buat partisi buat masing-masing angka sebelah pivot. Langkah kedua, gunakan algoritma quicksort yang ada di atas. Jika atas lebih kecil dari pivot, maka diletakkan di sebelah kiri. Jika lebih besar dari pivot, maka indeksnya di sebelah kanan pivot. Langkah selanjutnya, bandingkan angka 9 dengan pivot apakah lebih kecil atau lebih besar. Jika lebih besar, maka letakkan sebuah di sebelah kanan. Selanjutnya ke angka 4, bandingkan angka 4 dengan pivot. Jika angka 4 lebih kecil dari pivot, maka letakkan di sebelah kiri. Selanjutnya angka 2, lebih kecil dari pivot. Jika iya, letakkan di sebelah kiri. Selanjutnya angka 10. Karena angka 10 lebih besar dari pivot, maka letakkan di sebelah kanan. Selanjutnya angka 1. Karena angka 1 lebih kecil daripada pivot, maka letakkan di sebelah kiri pivot. Selanjutnya angka 5. Karena lebih kecil dari pivot, maka letakkan di sebelah kiri pivot. Selanjutnya masukkan partisi, baru tentukan pivot untuk masing-masing partisi. Perbandingan untuk pivot yang pertama untuk angka 2, karena angka 2 lebih kecil dari pivot, maka letakkan di sebelah kiri pivot. Lalu untuk angka 1, karena lebih kecil dari pivot, maka letakkan di sebelah kiri. Untuk angka 5, karena lebih besar dari pivot, letakkan di sebelah kanan. Untuk partisi kedua, ulangi langkah seperti sebelumnya. Dan hasil akhir dari data tersebut adalah 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.